Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Saya akan membuat UTS pengantar kewirausahaan. NIM saya 24087179. Saya dari Departemen Kepelatihan Olahraga. Bab pertama, prinsip dasar kewirausahaan. Yang pertama, inovasi, menciptakan ide-ide produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, kemandirian, membangun dan mengelola usaha secara mandiri, mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, risiko dan keberanian, mengambil risiko yang terukur dan bersedia menghadapi ketidakpastian. Yang keempat, orientasi pasar, memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen. Yang kelima, keberlanjutan, menciptakan model bisnis yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang keenam, networking, membangun hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung usaha. Yang ketujuh, adaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan teknologi. Yang kedelapan, pengelolaan keuangan, mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk mendukung operasional dan pertumbuhan usaha. Kesimpulannya, prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi wirausaha untuk membangun usaha yang sukses dan berkelanjutan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu model pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, Lean Startup, fokus pada pengujian cepat ide bisnis untuk mengurangi risiko. Yang kedua, bisnis model kanvas, alat visual untuk merancang model bisnis dengan memetakan elemen penting. Yang ketiga, Triple Helix, kerjasama antar universitas, industri, dan pemerintahan untuk inovasi. Yang keempat, Social Entrepreneurship, menciptakan dampak sosial positif selain keuntungan. Yang kelima, Entrepreneurial Ecosystem, interaksi antara wirausaha, investor, dan institusi untuk mendukung kewirausahaan. Kesimpulannya adalah model-model ini membantu wirausaha menghadapi tantangan dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Lanjut ke materi selanjutnya, strategi kewirausahaan. Yang pertama, menumbuhkan kemampuan negosiasi. Yang pertama, ikuti kursus dan latihan dalam situasi nyata. Pahami kebutuhan pihak lain, riset untuk posisi yang kuat, dan jalani hubungan baik dengan mitra. Yang kedua, menentukan kapan mengambil keuntungan. Analisis biaya dan manfaat, evaluasi potensi keuntungan. Yang kedua, monitoring pasar, amati tren untuk waktu ideal. Yang ketiga, tentukan target, buat target keuntungan yang jelas. Yang keempat, evaluasi risiko, pertimbangkan risiko dengan penundaan. Yang ketiga, menemukan sumber potensi, riset pasar, lakukan survei untuk identifikasi peluang. Yang kedua, networking, bergabung dengan komunitas industri. Yang ketiga, analisis kompetitor, pelajari strategi pesaing. Yang keempat, inovasi dan kreativitas, dorong ide-ide baru dari Anda. Dengan strategi ini, wirausaha dapat meningkatkan kemampuan dan efektivitas usaha mereka. Lanjut ke materi selanjutnya, etika bisnis. Etika bisnis dalam wirausaha mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh pengusaha dan menjalankan usaha mereka. Berikut beberapa poin penting. Yang pertama, kejujuran dan transparansi, menyampaikan informasi dengan jujur kepada pelanggan, karyawan, antar bisnis. Yang kedua, tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis serta berkontribusi pada masyarakat. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan, memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil, termasuk karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang keempat, kepatuhan terhadap hukum, mematuhi semua regulasi dan undang-undang yang berlaku dalam operasional bisnis. Yang kelima, integritas, menjaga konsistensi antara kata dan tindakan serta memenuhi komitmen yang telah dibuat. Yang keenam, privasi dan kerahasiaan, melindungi data dan informasi pribadi pelanggan dan karyawan. Kesimpulannya,
Etika bisnis yang kuat tidak hanya membangun reputasi yang baik, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha dan hubungan jangka panjang dengan semua pihak terkait dalam usaha. Lanjut ke materi selanjutnya. Wirausaha sosial. Wirausaha sosial adalah kegiatan bisnis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial sekaligus menghasilkan keuntungan. Fokus utamanya adalah menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Karakteristik inovatif, menciptakan solusi baru untuk tantangan sosial. Yang kedua, berorientasi pada misi. Prioritas utama adalah dampak sosial, bukan hanya profil. Yang ketiga, berkelanjutan, membangun model bisnis yang dapat bertahan dan berkembang. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong perubahan sosial yang positif. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi. Contohnya yang pertama, koperasi. Usaha bersama yang memberikan manfaat bagi anggotanya. Selanjutnya, strategi pengembangan. Yang pertama, kolaborasi, bekerjasama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Setelah itu, edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial. Yang ketiga, inovasi teknologi, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang efektif. Setelah itu, dampak ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Sosial, meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan komunitas. Setelah itu, lingkungan, mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan. Kesimpulannya, wirausaha sosial mengintegritaskan tujuan sosial dan dengan praktik bisnis memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Lanjut materi selanjutnya. Kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Kewirausahaan ini merujuk pada kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan otomatisasi untuk menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru yang inovatif. Karakter utama. Yang pertama itu digitalisasi. Penggunaan teknologi digital dalam semua aspek bisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Fokus pada pengembangan produk dan layanan yang selalu diperbarui dan relevan. Yang ketiga, data drive decision making, pengambilan keputusan berbasis analisis data untuk memahami pasar dan perlakuan konsumen. Setelah itu, peluang. Pertumbuhan platform online memungkinkan wirausaha menjangkau pasar global. Startup teknologi, munculnya perusahaan rintisan yang mengandalkan inovasi teknologi. Tantangannya, persaingan yang ketat. Banyak pemain baru dalam industri yang sama. Perubahan yang cepat. Teknologi dan tren pasar yang terus berubah memerlukan adaptasi yang cepat. Keamanan data. Ancaman cyber yang meningkatkan memerlukan perlindungan data yang lebih baik. Setelah itu, strategi sukses. Yang pertama, adopsi teknologi, memanfaatkan alat digital seperti analitik, media sosial, dan e-commerce. Yang kedua, inovasi produk, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah. Yang ketiga, kolaborasi, bekerja sama dengan semua pihak lain seperti startup, universitas, dan lembaga penelitian. Kesimpulannya adalah, wirausaha di era ini menawarkan banyak peluang melalui teknologi dan inovasi. Namun, wirausaha perlu siap menghadapi tantangan yang muncul dan beradaptasi dengan cepat untuk mencapai kesuksesan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.